Iya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih juga Mbak Faiza Umul Husaini yang akan menjadi pembicara hari ini dengan topik LinkedIn. Nanti kita akan mengupas eh, hingga ke sedalam mungkin kayak gitu ya bersama ahlinya tentang LinkedIn. Kalau untuk teman-teman yang sudah punya, mungkin sedikit banyak sudah punya basic knowledge-nya, sudah punya pengetahuan dasarnya kayak gitu. Untuk teman-teman yang masih belum punya akunnya, nanti dimanfaatkan sebaik mungkin sesi hari ini untuk menggali informasi pengetahuan sebanyak mungkin supaya nanti bisa diterapkan dan nanti minggu depan kita bisa kembangkan akun teman-teman dengan lebih baik lagi. Sebelumnya, sebelum kita mulai dan menyapa Mbak Faiza, kita akan acknowledgement dulu, disclaimer. Jadi, training ini didanai oleh Alison Sudrajat Prize yang dikelola oleh Australia World Scholarship Indonesia dan gagasan ide yang dipresentasikan di dalam training ini tidak mewakili pihak pemerintah Australia ataupun Australia World Indonesia. So, this training is funded by the Alison Sudrajat Prize and administered by Australia World Indonesia, and the ideas and opinion being presented don't necessarily represent the Australian government. Oke, mungkin langsung aja kita akan sapa Mbak Faizanya dulu sebelum mulai presentasinya gitu ya Mbak. Katanya kan nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita kenalan sedikit dulu. Halo Mbak Faiza, selamat siang. Halo Mbak Novi, selamat siang juga Terima buat kasih teman-teman banyak yang sudah datang. Iya, Ya, makasih banyak sudah meluangkan waktunya ya, Mbak. Di i- sela-sela kesibukan menyiapkan exam, menyiapkan tugas-tugas, dan berkuliah juga di University of Melbourne. Tapi Mbak Faiza masih berkenan untuk sharing bersama kita di siang hari ini. Jadi teman-teman, ini Mbak Faiza adalah awardee Australia Award juga. Intake tahun 2024 ya, Mbak ya? iya Iya, betul, berarti bareng sama baru aku. sama Mbak Novi. Iya. Fintech tahun ini dan beliau punya pengalaman di bidang HR sudah bertahun-tahun, jadi informasinya nanti langsung dari pakarnya kayak gitu ya, bukan dari pihak yang kaleng-kaleng, tapi memang dari ahlinya langsung. Dan sekarang juga sedang menempuh pendidikan Master of Human Resource Management di The University of Melbourne. Jadi pokoknya teman-teman, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan siang hari ini untuk gali ilmu yang sedalam mungkin. Mungkin itu aja perkenalan singkatnya tentang Mbak Faiza. Nanti Mbak Faiza bisa memperkenalkan diri sendiri juga. Silakan Mbak Faiza. Oke, terima kasih Mbak Novi. Aku juga mungkin langsung aja bisa share screen kali ya. Ah, Bentar, udah kelihatan? Mungkin bisa dikonfirmasi, Mas Helmi. Oke, ini udah kelihatan Aman-aman. sih harusnya. Oke, siap. Thank you so much teman-teman udah hadir hari ini. Jadi mungkin kalau di apa namanya di materi sebelumnya teman-teman semuanya apa ya dibantu untuk membuild CV. Kali ini kita moving on ke LinkedIn sebentar gitu ya sebelum nanti akhirnya di November juga akan ada another part of job interview kalau nggak salah ya rangkaiannya. Jadi untuk sebelum kita moving on ke optimization profile LinkedIn, saya mungkin agak sedikit memperkenalkan diri supaya teman-teman juga tahu background saya seperti apa. Jadi kebetulan saya dulu S1-nya ambil psychology. Dan karena kalau di S1 ini nggak ada specification gitu ya, nggak ada spesialisasi sebenarnya. Jadi kebetulan ilmu psikologinya masih sangat general. Cuman waktu itu kita diminta sama kampus untuk ambil beberapa project yang memang eh,
sesuai dengan interest kita dan waktu itu saya memang fokus ke psikologi industri dan juga organisasi gitu. Nah, kemudian, setelah lulus saya sebenarnya nggak langsung ke dunia HR, jadi 1 tahun setelah lulus barulah saya mulai karir saya di bidang HR. Jadi sekarang sekitar kurang lebih 5 tahunan. Mmm, dan spesialisasi di bidang HR-nya mostly related to talent acquisition atau recruitment, kemudian talent management, dan juga human resource business partner. Jadi, apa yang saya lakukan itu sebenarnya end to end banget di HR function, dari mulai saya harus mencari kandidat, sampai menemukan proses seleksinya, kemudian developing mereka, kemudian mereka supaya nggak leaving, the job gitu ya. Kemudian, proses leadership-nya, training-nya, semuanya, kemudian recognition-nya itu juga, saya mostly take care gitu. Nah, kemudian saat ini kebetulan kasih kesempatan untuk menempuh master di bidang Human Resource Management di The University of Melbourne. Jadi untuk saat ini saya, sementara berhenti dulu bekerja. Jadi fully fokus, to enroll to the master gitu. Nah itu mungkin, sekilas background saya semoga, cukup kuat dan cukup bisa memberikan insights dari perspektif, HR karena, ya nanti akan ada beberapa hal yang juga saya pengen sampaikan ke teman-teman, mmm, kenapa saat ini LinkedIn ini, penting dan kenapa recruiter banyak yang menggunakan LinkedIn, seperti itu, dalam, apa namanya, merekrut kandidat. Oke. Nah, terus untuk hari ini sebenarnya topik-topik besarnya ada 4 gitu ya. Kita akan, menggali kenapa optimisasi profil LinkedIn itu penting, kemudian strategi untuk optimisasinya seperti apa, kemudian cara melakukan, networking menggunakan LinkedIn, dan juga yang terakhir kita akan fokus ke cara mencari kerja atau overall pencarian kerja menggunakan LinkedIn itu seperti apa. Terus nanti di akhir kita akan, ada Q&A gitu. Nah, moving on, sebenarnya kenapa sih, atau sebelum kita, moving on ke kenapa optimisasi profil LinkedIn itu penting, saya pengen tahu dari teman-teman di sini yang udah punya LinkedIn ada berapa orang? Mungkin bisa open mic bilang, "Saya udah," gitu. Oke, baik. Oke. Silakan. Oke, halo Kak. Oke, good. Nah, mungkin sebagian besar di sini teman-teman udah pada punya LinkedIn gitu ya, jadi mungkin juga sudah sedikit familiar dengan, tools-tools dan juga feature yang ada di dalam LinkedIn. Cuman di sini saya pengen kasih teman-teman data, karena, selama ini kan mungkin yang, ditahu kayak in general teman-teman juga tahu bahwa LinkedIn itu menjadi salah satu tools atau salah satu platform yang sangat-sangat dicari atau, saat ini menjadi, main tools yang digunakan untuk mencari kerja, itu dari sisi kandidat dan juga dari sisi recruiter menjadi salah satu tools penting untuk melakukan pitch terhadap kandidat. Nah, ternyata, kalau kita ngelihat dari statistiknya, sebenarnya LinkedIn sendiri itu, dia sudah membantu 4 juta orang untuk mendapatkan pekerjaan melalui feature Jobs for You. Jadi ketika teman-teman, ngelihat atau masuk ke profile teman-teman, biasanya teman-teman kalau misalnya lagi cari jobs di search, feature-nya, itu akan muncul, suggestion-suggestion berupa jobs for you, itu adalah cara bagaimana LinkedIn mencocokkan profil teman-teman atau informasi yang sudah teman-teman, tampilkan di LinkedIn atau cantumkan di LinkedIn terhadap job desk, yang tersedia pada posisi-posisi tertentu, gitu. Nah, karena LinkedIn ini memiliki cukup pengaruh gitu ya terhadap efektivitas rekrutmen, teman-teman di sini juga bisa lihat bahwa ternyata ada 67 juta companies di seluruh dunia yang menggunakan LinkedIn, which is quite a lot of number. Kemudian ada 9.000 kandidat yang apply pekerjaan di LinkedIn per menit. Kemudian,
biasanya ada sekitar 7 kandidat yang berhasil di-hire melalui LinkedIn. Dan biasanya 7 kandidat ini per menit ya hitungannya gitu, statistik hitungannya. Kemudian ada lebih dari 14 juta job ads yang tersedia di LinkedIn pada tahun 2023 dan juga 97% recruiter dan juga hiring manager itu menggunakan LinkedIn untuk mencari kandidat. Dan yang terakhir, ada sekitar 71% higher chance untuk melanjutkan ke tahap interview jika kandidat itu memiliki comprehensive profile di LinkedIn. Jadi dari sekian data dengan angka-angkanya ini benar-benar menunjukkan bahwa LinkedIn menjadi satu platform yang powerful sekali, baik dari sisi kandidat maupun dari sisi recruiter. Dan salah satu yang pengen saya coba share ke teman-teman di sini juga bagaimana tim saya biasanya itu mencoba untuk melakukan sourcing. Jadi di dalam proses recruitment itu kita punya stage atau punya stage of recruitment yang dinamakan dengan sourcing. Sourcing ini adalah aktivitas di mana para recruiter itu mencari kandidat yang dari profile LinkedIn-nya itu terlihat fit dengan job yang saat ini dibuka atau saat ini sedang available, di perusahaan, tempat saya bekerja, gitu. Nah, biasanya seberapa sering sih dilakukan gitu ya. Untuk case di kantor saya, kebetulan yang sering kita, open job-nya itu berhubungan dengan customer, success gitu ya. Dan permintaannya memang sangat-sangat banyak. Jadi, bahkan dalam 1 hari saja, satu recruiter itu biasanya ditargetkan untuk melakukan pitch sebanyak 50 orang. Jadi, di sini teman-teman harus paham bahwa bargaining position antara kandidat dengan recruiter itu sebenarnya sama. Karena recruiter juga akan mencari kandidat dan kandidat juga akan mencari pekerjaan. Gitu. Jadi di sini hubungannya reciprocal atau, saling membutuhkan, gitu. So, karena LinkedIn juga base-nya adalah social media, di LinkedIn itu sangat crowded crowded karena banyak yang pakai, banyak orang yang juga posting, konten, banyak juga yang, nimbrung gitu ya atau, ngasih komentar di postingan-postingan orang. That's why kenapa kita perlu menjadi kandidat yang stand out, di antara crowd tersebut, di antara, profile-profile LinkedIn yang lain gitu. Nah, eee, itu kemudian, untuk menjadi stand out ini juga tidak mudah karena itu tadi, di setiap job description atau di setiap job role itu akan ada keywords-keywords penting yang teman-teman di sini harus pakai. Jadi, seperti marketing, kalau di marketing in general, ketika suatu produk ingin diiklankan, itu teman-teman yang bekerja di bidang marketing akan melakukan, SEO, Search Engine Optimization. Dan di dalam proses SEO, mereka akan mencari keywords-keywords untuk boosting biasanya, untuk boosting supaya, iklannya bisa, ditaruh di paling atas, kemudian nanti dilakukan data analytics dan lain sebagainya. Nah, sama dengan LinkedIn, karena LinkedIn sebagai, merupakan salah satu tools yang bisa membantu teman-teman untuk memberikan atau melakukan branding terhadap diri teman-teman, di sini teman-teman juga penting untuk mempunyai strategi supaya bisa optimizing the profile gitu. Salah satunya adalah dengan teman-teman harus paham betul kira-kira keywords apa yang biasanya banyak, dimunculkan pada role-role yang memang teman-teman interested in, atau pada role-role yang memang sesuai dengan background-nya teman-teman, gitu. Nah, mungkin kita akan step by step dulu untuk strategi optimisasinya. Yang pertama sangat-sangat basic, dimulai dari yang namanya foto profil, gitu. Jangan salah, foto foto profil itu sangat-sangat menentukan apakah recruiter nanti akan ngelihat atau nge-view profilnya teman-teman atau enggak di LinkedIn teman-teman. Jadi di sini, saya udah bagi 2 gitu ya, di do's dan juga don'ts-nya. Kebanyakan, biasanya kalau di tim saya,
itu kita jarang banget melihat atau melanjutkan, atau mengkontak kandidat ketika kita udah ngelihat dari foto profilnya itu nggak kelihatan profesional. Jadi yang teman-teman di sini harus hindari adalah menggunakan foto grup atau menggunakan foto selfie. It's a big no. Pokoknya jangan pernah menggunakan yang namanya foto selfie atau bahkan foto grup yang itu susah diidentifikasi kira-kira orangnya yang mana gitu. Nah, kenapa sih foto selfie itu nggak umum atau nggak common gitu ya untuk apa ya, dijadikan foto profile gitu? Itu lebih karena ketidakformalan gitu ya, karena kita kan di LinkedIn itu, platform yang memang menjual diri kita sebagai seorang profesional. Nah, ketika kita menampilkan foto yang itu selfie sifatnya, itu akan sangat, merusak, apa ya, merusak, bagaimana LinkedIn ini, seharusnya digunakan gitu. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya sebaiknya teman-teman bisa menghindari untuk dari foto profilnya tadi, misalnya teman-teman udah punya nih foto profil yang bukan selfie gitu. Nah, teman-teman bisa hindari untuk tidak menggunakan background yang berlebihan gitu. Maksudnya background yang berlebihan apa? Mungkin ada background-background dengan warna-warna mencolok atau mungkin backgroundnya lebih rame daripada, fotonya teman-teman gitu. Jadi silahkan dihindari karena yang di-expect biasanya dengan foto profesional adalah teman-teman bisa menggunakan foto close up wajah yang itu bisa terlihat sampai bahu paling tidak gitu ya. Kemudian pakaiannya profesional gitu, nggak harus pakai jas, nggak harus pakai, attire-attire yang sangat formal, cukup menggunakan kemeja rapi itu aja udah aman gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga perlu banget untuk diperhatikan bahwa foto dengan quality yang oke, dengan pencahayaan yang oke, itu juga sangat berpengaruh, karena di situ nanti kelihatan ya, maksudnya dari, tampilan teman-teman semuanya very clear dan juga, penting juga untuk memperhatikan background-nya. Biasanya kita expect teman-teman, ketika headshot foto profesional itu punya background yang memang netral gitu. Eee, Netral kalau kalau zaman dulu kan kita masih sering ya menggunakan background-background foto kayak yang polos tuh merah atau biru gitu. Nah untuk, yang sekarang maksudnya semakin ke sini ada tren perubahan gitu ya. Mostly, eee background-background foto yang banyak eye catching itu adalah foto-foto background-background yang dia pakai warna-warna kayak putih, kemudian, abu-abu yang lights, kemudian, warna-warna seperti krem kayak gitu. Jadi, warna-warna yang itu tidak, apa ya, tidak mencolok gitu. Nah itu untuk foto profile. Walaupun terdengar sepele kayak cuman foto profile gitu kan, tapi itu yang menentukan itu juga yang menentukan nanti, apakah teman-teman itu punya kesan profesional atau tidak di depan recruiter, gitu. Nah, kemudian kita moving on ke foto banner. Nah, kalau di LinkedIn itu biasanya di belakang foto profile itu ada section yang namanya foto banner. Di sini yang teman-teman harus hindari adalah please tolong hindari jangan pernah gunakan gambar yang nggak relevan dengan profesinya teman-teman, atau yang nggak relevan dengan, job yang teman-teman interested in, gitu. Kemudian hindari juga warna yang terlalu mencolok atau mungkin grafis, desain-desain yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah ini, saya juga udah kasih contoh di sini saya coba untuk deskripsiin ya, contoh foto banner yang sebenarnya dihindari, sebaiknya dihindari. Jadi di sini ada salah satu profile yang itu, dia fotonya menggunakan foto selfie, kemudian, background-nya itu bangunan, gitu ya, jadi cukup mencolok. Kemudian foto banner-nya menggunakan foto, animasi yang itu tuh gambarnya ada pohon sakura, kemudian ada saung, ada pohon, dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu yang, jangan dicontoh atau, salah satu, foto yang sebaiknya tidak digunakan di, foto banner
profile kalian di LinkedIn gitu. Kemudian, instead of that, teman-teman bisa menggunakan gambar-gambar yang relevan dengan profesi atau industrinya teman-teman. Misalnya teman-teman di sini, profesinya sebagai, marketing specialist gitu. Nah, bisa aja teman-teman nyari gambar yang mungkin free gitu ya, di Canva ada atau mungkin menggunakan Google dan lain-lain, yang, biasanya bisa tuh kayak pakai keyword marketing gitu. Di Canva itu biasanya akan langsung muncul kayak ada, apa namanya, ada foto-foto yang biasanya terlihat profesional. Terus, yang gampang juga dari Canva adalah teman-teman bisa langsung custom bahwa, gambar tersebut bisa dijadiin, apa namanya, foto banner di LinkedIn. Jadi biasanya ukurannya akan menyesuaikan gitu, menyesuaikan ukuran, foto banner di LinkedIn, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman saat ini udah bekerja gitu ya, mmm, in case, sudah punya logo, company-nya dan lain-lain, itu juga bisa digunakan gitu. Dan itu yang dulu saya gunakan ketika saya masih kerja. Jadi, saya pakai banner-nya itu dari, banner company gitu ya. Jadi ada, logonya company gitu. Kemudian sekali lagi, gambar yang kualitasnya bagus, silakan dipertimbangkan. Nah, untuk gambar yang saya jadikan contoh sebagai, foto atau profiling ini yang bagus di sini. Jadi di sini tuh ada, foto profile salah satu Chief People Officer. Jadi, dia, seorang perempuan yang foto headshot-nya cukup bagus karena dia memperlihatkan, apa namanya, badannya sampai setengah badan gitu ya, sampai di perut gitu. Kemudian, menggunakan background netral juga, dia pakai putih, terus dia senyum gitu ya, jadi terlihat ramah, terlihat, approachable. Kemudian foto banner-nya juga menggunakan foto banner, company di mana dia bekerja, gitu. Jadi sangat-sangat profesional di sini terlihatnya, itu sih. Jadi nanti silakan teman-teman, pikirkan kira-kira yang paling relevan dengan job yang teman-teman interested in itu apa, kemudian atau mungkin, yang sesuai dengan, industri yang teman-teman juga interested in, gitu. Itu untuk foto gitu ya, baik itu foto profile dan foto banner. Kemudian kita moving ke part, yang agak sedikit, mmm, personalized juga. Jadi, di LinkedIn itu kan ada headline-nya ya, di headline ini biasanya adalah tentang deskripsi super singkat tentang siapa kita, gitu, atau siapa teman-teman, dan apa yang teman-teman lakukan, gitu. Nah, di sini salah satu contoh yang saya kasih adalah, ini dari profiling LinkedIn-nya Sofia namanya gitu ya. Jadi dia di situ headline-nya dia sebutin dia adalah Chief People Officer, kemudian, dia juga bilang bahwa dia merupakan organizational and business psychologist, kemudian nah di sini juga bisa teman-teman cantumkan kira-kira apa yang teman-teman lakukan di posisi tersebut, gitu. Nah, kalau Sofia di sini dia menjelaskan bahwa dia melakukan atau turning the chaos into order. Nah, itu yang dia lakukan untuk, memberikan apa ya, gambaran bahwa di HR itu sebenarnya kalau people related thing itu kadang banyak chaos-nya gitu, tapi dia doing, those things kemudian dia turning those chaos into order gitu. Jadi bisa teman-teman menggunakan kayak, perumpamaan-perumpamaan seperti itu gitu. Atau kalau mau to the point itu juga boleh banget gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman juga pikirkan kira-kira headline yang paling cocok itu apa. Nah, banyak juga sebenarnya yang, datang ke saya untuk nanya gitu ya, "Kak, kalau misalnya nggak ada maksudnya kita belum bekerja, tapi kita interested in, salah satu aspek atau salah satu role, itu biasanya ditulisnya gimana?" Nah, teman-teman sebenarnya bisa pakai kata-kata enthusiast. Jadi itu juga sangat-sangat diperbolehkan. Misalnya teman-teman, di sini
di HR gitu ya. Kemudian teman-teman belum bekerja di HR tapi teman-teman interested in that position gitu. Teman-teman bisa langsung aja attach apa namanya headline-nya bilang kalau teman-teman adalah HR enthusiast kayak gitu. Itu sangat-sangat dibolehkan juga gitu. Jadi don't worry, walaupun mungkin teman-teman juga masih bingung kira-kira gimana, itu sangat boleh menggunakan kata-kata enthusiast gitu. Nah, itu untuk headline cukup singkat. Kemudian ini juga yang agak sedikit complicated karena di part summary atau di about section, ini adalah section di mana teman-teman bisa atau harus eh apa ya, harus mencantumkan deskripsi tentang teman-teman sendiri gitu. Jadi biasanya kalau headline tadi kan emang kayak beneran focusing di role kita tuh apa gitu ya, atau kita tuh interested in apa. Nah, di section di about section ini adalah penjelasan yang lebih lengkapnya gitu. Jadi silakan teman-teman gambarkan tentang latar belakang profesionalnya teman-teman. Kira-kira background teman-teman itu di bidang apa, kemudian teman-teman udah pernah punya relevan experience apa aja, kemudian skills teman-teman juga apa aja. Itu silahkan nanti di-attach di situ. Nah, di sini yang tadi seperti saya bilang, kata kunci itu sangat penting karena ketika recruiter itu masuk ke LinkedIn, mereka itu langsung menggunakan beberapa keywords gitu untuk menemukan atau untuk mencari kandidat-kandidat yang memang sekiranya nanti cocok sama apa namanya role yang lagi dibuka gitu. That's why di situ perlu teman-teman nanti sebelum bikin about section, teman-teman silahkan research kira-kira keywords apa yang paling sering muncul di industri atau posisi yang relevan atau posisi yang teman-teman interested in gitu. Nah, di sini saya kasih contoh. Jadi di sini contohnya masih tetap pakai profilnya Sofia ya. Jadi Sofia bilang, Sofia is a Chief People Officer at Hostinger, leading a driven and ambitious HR professionals team. Personally, she thrives in dynamic and value-based organization, is a results-oriented, purpose-driven individual, turning chaos into order. By background, Sofia is an organizational psychologist, passionate about cognitive and behavioral sciences. She has studied at a world-leading university, College London, UCL, for bachelor and also master's. She has started her career in healthcare consulting and public policy, later moving to learning and development and then human resource. Prior to joining Hostinger, Sofia was leading HR team of 17 in her role as the Baltic head of HR at a Big Four professional services firm or EY. Jadi di sini Sofia benar-benar meng-highlight dia itu sebenarnya siapa. Saat ini dia ternyata bekerja di Hostinger sebagai Chief People Officer. Kemudian dia juga munculkan skills-skills dia. Dia bilang kalau dia itu driven and ambitious HR professional. Kemudian dia juga results oriented. Kemudian dia itu suka untuk turning chaos into order. Jadi those qualities itu juga harus di-highlight di sini supaya nanti recruiter bisa spotting skills-skills tersebut kira-kira cocok nggak ya sama apa namanya position yang lagi dibuka gitu. Terus di sini Sofia juga ngejelasin background dia apa. Eh, dan kebetulan karena dia sangat apa ya, sangat linear mulai dari bachelornya dia, kemudian dari mastersnya dia, jadi dia masukin tuh semua apa namanya background pendidikan dia ambil apa gitu. Kemudian dia juga highlight sedikit tentang apa yang dia sudah lakukan di pekerjaan sebelumnya. Jadi di situ dia juga intinya meng-highlight previous experience-nya itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya untuk di section about ini nggak perlu yang panjang-panjang banget. Mungkin kayak sekitar 150 words aja udah cukup gitu ya. Karena nanti untuk lebih detailnya kita akan ke sections experience gitu. Jadi di situ teman-teman nanti bisa mendetailkan kayak experience teman-teman itu apa aja gitu.
Nah, ini untuk about sections, sangat tricky memang karena, eee, kita di-expect untuk mengemas gitu ya, diri kita itu siapa di dalam 150 words itu nggak gampang, tapi jangan khawatir karena sebenarnya ada banyak AI yang bisa ngebantu teman-teman gitu ya. Jadi saya kasih sedikit share juga kalau, banyak banget sekarang practice di mana kandidat itu menggunakan AI atau let's say ChatGPT salah satunya untuk membantu, apa ya, membantu kandidat, nge-building LinkedIn-nya sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih, bingung gitu, udah bingung, "Aduh aku mau nulis apa?" Gitu ya, bisa coba ChatGPT gitu ya. Nanti teman-teman di ChatGPT biasanya bisa, kasih tahu aja, ini background kalian apa, terus, experience kalian apa aja, atau di copy paste sorry, CV-nya, terus minta ChatGPT untuk bikin summary, eee, untuk about section di LinkedIn. Biasanya dia akan ngebantu gitu. Jadi, di situlah teman-teman bisa menggunakan AI gitu ya. Dan that's totally fine gitu, karena dari HR sendiri juga, nggak notice maksudnya, whether you will use AI, it doesn't matter for us. Yang penting apa yang teman-teman, tampilkan di about section itu adalah real, what you have and what you have experienced, previously, gitu. Itu untuk about section. Nah, ini, seperti yang tadi saya bilang, karena about section itu cuman 150-an kata, jadi silahkan nanti teman-teman bisa langsung highlights atau, kasih detail information tentang skill dan juga, pengalaman kalian di section experience. Nah, kemudian kalau di section experience ini sebenarnya harus nge-cover apa aja sih, gitu. Nah, di, section experience ini sebaiknya teman-teman coba secara detail, very very detail, jelaskan atau deskripsikan tentang role dan juga responsibilities kerjaan yang memang relevan dengan, job yang teman-teman mau apply, gitu. Ini juga banyak banget kesalahan yang dilakukan oleh kandidat ketika mereka building CV maupun building profile LinkedIn adalah tidak membuat CV dan juga profile LinkedIn-nya spesifik. Jadi semua, working experience ditumplek-blek dimasukin jadi satu. Jadinya, itu nggak akan relevan gitu, and it's not good at all. Karena semakin spesifik profile LinkedIn dan juga CV kalian, maka akan semakin mudah recruiter untuk notice, gitu. Karena kalau dari perspektifnya recruiter, ketika kita ngelihat seseorang dan nanti scrolling ke part of experience-nya ya, kita di situ akan cari relevan-relevan yang memang, kita akan cari experience-experience yang memang yang hanya relevan dengan job yang saat ini sedang tersedia, gitu. Jadi ketika kayak misal contoh gitu ya, tim saya cari customer success specialist. Nah, kemudian saya nemuin, LinkedIn yang dia sebenarnya punya experience di bidang customer success, tapi experience-experience yang nggak relevan juga dimasukin, gitu. Nah, itu juga akan memperkecil chance untuk recruiter akhirnya ngekontak dia gitu, karena, jadinya profilnya nggak spesifik, dia nantinya karirnya kemana sih ini kok jadinya nggak jelas gitu. Nah, itu biasanya yang, membuat kenapa sih, kok aku nggak pernah misalnya gitu ya ada pertanyaan, "Kok aku nggak pernah sih Kak di-approach sama recruiter?" Ya bisa jadi salah satu alasannya adalah mungkin karena profile LinkedIn-nya teman-teman atau CV-nya teman-teman itu tidak cukup spesifik. Dan mungkin, ada beberapa experience atau skills yang mungkin kurang relevan yang dicantumkan di sana, gitu. So, be very careful on putting your details, on your profile LinkedIn and also your CV, gitu. Nah, kembali lagi ketika teman-teman nanti udah memberikan detail gitu ya tentang job desk dan juga responsibilities-nya, kalau memungkinkan, kalau misalnya teman-teman masih ingat gitu ya, achievement-achievement apa sih yang pernah teman-teman dapatkan ketika, melakukan pekerjaan tersebut atau melakukan responsibilities tersebut?
itu bisa teman-teman cantumkan menggunakan kuantifikasi gitu, menggunakan angka. Jadi misal sebagai customer success specialist dulu pernah punya apa namanya satisfaction rate sampai 90% di quarter 1 misalnya. Itu boleh teman-teman masukin ke situ dan itu akan lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu juga fine. Yang penting teman-teman di sini mencantumkan role sama responsibilities-nya seperti apa, gitu. Nah, setelah mencantumkan role and responsibilities, kemudian kalau possible juga di-attach quantification-nya, beberapa pencapaian-pencapaiannya. Kemudian jangan lupa juga untuk nge-attach atau mencantumkan skills yang memang cukup relevan dengan, pekerjaan yang kalian udah, cantumkan tadi, gitu. Di sini, saya kasih contoh gitu ya. Jadi, ada seseorang yang dia background-nya saat ini bekerja sebagai, oh sorry, yang pernah bekerja sebagai customer support, specialist. Jadi dia bekerja di deal, sebagai karyawan kontrak gitu ya, di situ biasanya kalau di LinkedIn kan, di ini juga ya, kayak, dicantumkan juga apakah teman-teman di situ tuh sebagai part-timer kah, atau full-timer kah, kemudian kontrak kah, kayak gitu. Itu silakan nanti didetailkan ya. Jadi, jangan di-hide, nggak apa-apa, di ini aja, dicantumkan aja. Kemudian ini kembali lagi ke contohnya, Eee, job job role yang dia lakukan adalah customer success specialist. Dia mulai dari Januari 2022 sampai Januari 2024. Dan di sini dia, cantumkan juga kalau pekerjaannya ternyata remote, gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk di part pekerjaan ini remote kah atau onsite kah, kalau onsite ada di mana dan lain-lain, itu sebenarnya digunakan untuk mempermudah recruiter nanti itu jadi gini, recruiter ketika masuk ke LinkedIn, selain dia mencantumkan keywords, biasanya dia juga akan mencantumkan location. Karena akan ada, job-job yang itu emang require untuk working from office gitu ya. Jadi makanya kenapa biasanya location itu juga penting di sini. Jadi, please jangan di-hide juga di sini teman-teman cantumin aja just in case nanti kalau misalnya ada, eee, pekerjaan, yang di-offer yang itu emang membutuhkan work from office, recruiter bisa lebih gampang notice kalian dari kota yang sama biasanya, gitu. Nah, di sini dia, cantumkan beberapa list, job desk-nya gitu ya. Yang pertama dia holding high levels of professionalism and deal product knowledge. Nah, di sini dia sangat, clear ya, bahwa dia itu ternyata holding, product knowledge gitu, which means, dia punya skills related to product knowledge-nya gitu. Kemudian yang kedua dia highlight bahwa dia providing first line customer support and working on projects to optimize our support workflow. Jadi di sini juga ternyata dia nggak cuman jadi first line customer support yang langsung berhubungan dengan customer-nya, tapi dia juga di balik itu working on several projects yang itu bisa mengoptimisasi workflow dari apa namanya customer success atau customer support department-nya itu gitu. Nah, kemudian di situ dia, bilang juga delivering world class customer support. Sebenarnya di sini saya kurang, ini ya, kurang merekomendasikan hanya dengan bilang delivering world class customer support. Jadi ketika, teman-teman memberikan label world class customer support, sebaiknya teman-teman itu kasih detail standarnya itu apa, gitu. Misalnya world class itu ditandain dengan ada satisfaction rate sebanyak 90% gitu, berturut-turut dari let's say 4 quarter atau dalam 1 tahun penuh gitu. Nah itu silakan, dicantumkan seperti itu gitu. It's one of the points yang, saya harus highlight bahwa, it shouldn't be go like this, bisa lebih detail seperti, mencantumkan kuantifikasi tersebut gitu. Nah, kemudian next point-nya dia menjelaskan bahwa, learning the deal platform and product inside out. Nah, dia juga menjelaskan bahwa dalam pekerjaannya, dia itu enggak cuman menguasai product knowledge, tapi dia juga menguasai produk itu sendiri, gitu. Jadi dia juga go to the product, kemudian mempelajari platform-platformnya deal, which is perusahaannya, kemudian
Dia di sini juga menjelaskan creating customer support documentation and guides. Nah, di sini dia juga jelaskan bahwa sebagai customer support, dia itu nggak cuman ngobrol sama customer, tapi dia juga itu tadi, dia working on project behind the workflow of the customer supportnya. Yang di sini dia jelaskan bahwa dia itu mendokumentasikan kayak beberapa issues gitu ya, dan juga providing guides. Jadi kalau misalnya ada guide-guide di biasanya kan sebagai CS itu memberikan link-link gitu ya yang biasanya relevan supaya customer itu bisa baca di situ ada FAQ-nya dan lain-lain. Nah, ternyata di sini si orang ini menjelaskan bahwa dia tuh juga, secara teknis juga melakukan support documentation dan juga, memberikan guides-nya itu tadi gitu. Kemudian, selanjutnya dia menjelaskan bahwa working with the business operation team to optimize support workflows. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa, selain pekerjaannya adalah supporting the workflows, ternyata dia juga meng-highlight secara tidak langsung, meng-highlight bahwa dia juga working dengan tim lain, gitu. Di sini dia menunjukkan bahwa sebenarnya dia tuh pengen meng-attach skills atau menunjukkan bahwa dia itu juga, teamwork-nya oke, gitu. Kemudian selanjutnya dia ngasih tahu bahwa act as a primary point of contact for all questions or issues related to employees payroll runs, gitu. Jadi ternyata, mungkin kalau deal ini, apa namanya, produknya itu related to ini ya, platform payroll gitu. Jadi makanya di sini dia menjelaskan bahwa Eee, gimana sih payroll itu runs, kemudian kalau ada isu dan juga pertanyaan dari customers dia ngejawabin gitu. Terus, nah, yang terakhir dia bilang bahwa dia itu providing companies, which is companies ini adalah customers dia, on a payroll related to questions and address their potential issues via email, live messaging, or video call. Jadi dia benar-benar meng-onboard gitu ya atau meng-assist klien-kliennya atau customers-customersnya yang mostly adalah companies, yang mungkin pada saat itu, kesulitan gitu untuk mengoperasikan, deal platform itu, gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini, setelah dia mendetailkan semua job desk-nya, dia akhirnya di sini showcase skills dia adalah analytical thinking, customer relationship management atau CRM, kemudian team management, organizational skills, English, decision making, dan juga time management. Nah, ini adalah, skill-skills yang relevan gitu ya. Dia juga di sini nggak cuman ngejelasin soft skills-nya, tapi juga hard skill which is berupa customer relationship management. Ini kan tools ya, tools yang biasa digunakan orang-orang customer, service itu, gitu. Jadi it's good untuk meng-highlight both, soft skills dan juga hard skill atau technical skills yang kalian kuasai, pada suatu role tertentu, gitu. Jadi ini untuk pengalaman dan skills, semoga cukup jelas untuk detailnya. Kemudian selain part experience, yang penting juga untuk benar-benar didetailkan adalah di part pendidikan dan juga course atau certification. Nah, how to do that? Teman-teman bisa langsung mencantumkan gelar atau mungkin sertifikasi yang relevan. Sekali lagi, gelar atau sertifikasi hanya yang relevan dengan bidang yang ingin teman-teman apply atau di bidang yang teman-teman udah fokus on that gitu. Pastikan juga nama jurusan, kemudian institusinya itu tertulis dengan tepat dan juga benar. Nah, untuk menambahkan sertifikasi online, yang juga relevan gitu ya, itu teman-teman juga bisa biasanya kan ada, platform-platform tertentu, platform-platform online tertentu yang dia juga meng-issue certificate ketika teman-teman mengakses, course tersebut gitu ya. Itu juga bisa teman-teman, attach di sini gitu, karena itu juga sangat membantu. Tapi sekali lagi ingat, jangan di-attach randomly. Attach hanya yang relevan, karena itu akan memperkuat profile teman-teman. Nah, di sini saya coba untuk kasih, contoh gitu ya. Contoh pertama related to pendidikan gitu ya. Di sini langsung dicantumin aja kayak nama institusi pendidikannya apa. Di sini tertulis tertulis UCL,
Kemudian di situ teman-teman juga bisa kasih tahu apa namanya backgroundnya apa, ngambil jenjangnya apa gitu. Nah di sini ditulisin Master of Science in Industrial or Organizational and Business Psychology. Jadi cukup jelas juga di sini gitu ya, karena ini masih menggunakan profilnya Sofia yang tadi. Dia mencantumkan pendidikan yang cukup relevan. Kemudian tahunnya dari mulai kapan sampai kapan. Kemudian ini juga penting, grade atau IPK itu silahkan juga dicantumkan. Gak masalah, misalnya teman-teman gitu ya. eh di situ, let's say, Kak, tapi IPK aku nggak bagus, gimana dong gitu. Nggak apa-apa, tetap dicantumin. Tapi nanti di part bawahnya, itu teman-teman bisa elaborate gitu ya. eh mata kuliah yang teman-teman dapat bagus, itu bisa di-highlight di situ. Gitu. Tapi kalau misalnya grade-nya atau IPK-nya udah bagus, ya udah cukup angkanya aja yang dicantumin. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini Sofia juga nge-attach skills-nya. Sekali lagi, jadi skills itu memang harus secara konsisten dimunculkan dari mulai about section, kemudian ke experience, sampai ke pendidikan. Ini juga silakan dicantumkan. Nah, kalau misalnya di pendidikan ini, apakah harus dicantumkan skills yang sama? Kayak, maksudnya harus plek gitu ya, plek sama banget sama yang di experience. Jawabannya adalah enggak, karena biasanya kalau background pendidikannya itu relevan dengan pekerjaan atau experience, em, itu tuh akan secara tidak langsung atau secara otomatis skillsnya kan akan sama, tapi nggak harus 100% plek atau benar-benar 100% sama gitu. Karena apa? Karena di sini yang di pendidikan itu teman-teman harus meng-highlight skills apa yang teman-teman acquire atau yang teman-teman dapat dari teman-teman mengenyam pendidikan di jenjang tersebut gitu. Kalau di sini si Sofia nge-highlight dia tuh dapat skills tentang talent management, kemudian organizational development, kemudian HR consulting, kemudian change management, kemudian HR transformation. Jadi cukup dia sampai di situ, tapi skills di experience-nya biasanya akan nambah gitu di part experience-nya gitu ya. Kemudian di contoh yang kedua related to certification di sini. Nah, ini salah satu contoh certification-nya namanya Human Resource Management. Jadi dia ambilnya atau dia dapat certification-nya atau dari course-nya itu dari Coursera Specialization. Nah, yang menerbitkan adalah University of Minnesota. Itu juga teman-teman bisa cantumkan siapa yang menerbitkan course itu atau yang menghold course tersebut. Nah, kemudian jangan lupa issue date-nya itu juga dicantumkan karena biasanya semakin baru apa namanya issue date-nya itu akan semakin oke karena berarti di situ teman-teman up to date gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau nyantumin yang dari dulu-dulu juga nggak masalah kalau misalnya masih belum ada yang baru gitu. Nah, kemudian di part terakhir under certification atau course itu di situ juga silahkan dicantumkan skills apa yang didapat dari certification atau course tersebut. In this case, di contoh ini, dia meng-highlight skills yang relevan adalah human resource gitu. Jadi hanya satu skill and that's totally fine. Jadi pokoknya skills apa yang teman-teman dapat dari certification atau course tersebut silakan langsung di-attach gitu. Nah, itu untuk part pendidikan dan juga certification. Kemudian selanjutnya ini juga penting, volunteering dan juga project. Nah, karena biasanya yang saya sering dapat pertanyaan dari kandidat-kandidat yang fresh graduate, "Kak, aku nggak terlalu punya banyak work experience, jadi apa yang harus aku cantumin?" Gitu. Nah, jawabannya adalah project-project dan juga voluntary activities yang teman-teman pernah lakukan. Dan kalau misalnya nggak ada yang relevan dengan, apa namanya, dengan pekerjaan yang teman-teman pengen apply, teman-teman nggak apa-apa
coba untuk cantumkan itu, tapi pastikan bahwa skills yang teman-teman highlight itu ada yang relevan dengan pekerjaan yang teman-teman ingin apply gitu. Karena kadang kan ada tipe-tipe kandidat yang emang dulunya dia nggak pernah punya pengalaman yang relevan, kemudian dia juga sebenarnya pengen switch karir, itu kan juga sebenarnya ini ya salah satu challenge besar juga gitu karena ya kak aku nggak punya background yang apa namanya relevan gimana dong gitu. Nah biasanya supaya profiling ini yang nggak kosong-kosong banget gitu ya, teman-teman bisa cantumin project dan juga volunteering activities yang mungkin sedikit relevan lah gitu, walaupun nggak 100% relevan, nggak apa-apa yang sedikit relevan. Sedikit relevan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dari pengalaman volunteering dan juga project, tetap ada skills yang masih nyambung dan bisa digunakan dengan pekerjaan yang teman-teman ingin apply gitu. Itu di satu sisi. Di sisi lain, teman-teman juga usahakan untuk nyari project atau mungkin perbanyak courses atau mungkin nyari nyari volunteering activities yang juga berhubungan dengan posisi-posisi yang teman-teman ingin apply gitu. Karena nanti itu bisa membantu melengkapi profile LinkedIn teman-teman kalau misalnya in case belum ada work experience. Dan kalau misalnya volunteering activities maupun projects sudah yang relevan dengan posisi yang teman-teman ingin apply itu udah acquired dan teman-teman udah melakukannya, ya udah yang kurang relevan bisa langsung di-delete dari profile LinkedIn-nya gitu. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar pintar-pintar untuk memahami skills apa yang kita punya dan apakah skills tersebut tuh nyambung dan juga dibutuhin di pekerjaan tersebut gitu. Itu sih. Eee, terus, key points. Jadi ketika teman-teman mencantumkan volunteering activities dan juga projects-nya, jangan lupa untuk meng-highlight key points. Key points ini kayak, mencantumkan kira-kira kalian tuh waktu melakukan volunteering activities dan juga, taking care of the project, kalian tuh ngapain, job desk-nya ngapain, gitu. Nah, itu juga harus dicantumkan dengan jelas. Saya kasih contoh yang pertama ini related to volunteering activities. Jadi, orang ini gitu ya mencantumkan bahwa, eee, dia itu pernah punya yang namanya fundraising volunteer. Nah, dia bekerja under American Diabetes Association. Jadi, di sini dia sangat jelas gitu ya mencantumkan bahwa, oh dia tuh volunteering activities-nya under this kind of organization gitu. Kemudian dia juga cantumkan dari kapan sampai kapannya, kemudian di bidang apa, ini juga penting untuk teman-teman, apa namanya, highlights teman-teman di bidang apa nih, volunteering activities-nya. Di sini dia sebutin bahwa dia, volunteering di bidang health. Terus dia highlights key points-nya adalah dia created and customize a fundraising page to set goals and also showcasing the events contributed in urging people to donate for the program. Jadi di sini dia pretty clear menjelaskan bahwa dia meng-create dan juga meng-customize, fundraising page atau proposal gitu ya, proposal untuk fundraising, gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini related to project. Di sini project yang saya berikan sebagai contoh itu project research gitu ya. Jadi orang ini menyebutkan bahwa dia pernah melakukan research, with the title research titled "Analyzing Self-Medication Practice in context of COVID-19 outbreak in Pakistan." Jadi dia di sini, menjelaskan bahwa, "Oh, aku pernah terlibat dalam satu research dengan judul tersebut." Dari kapan sampai kapan dia di sini juga sebutkan, mulai April 2022 sampai present. Kemudian di sini kalau untuk project biasanya teman-teman bisa highlights kalau kalau di volunteering tadi kan kayak ini ya, di bidang apa kalian bekerja. Nah, kalau di project teman-teman bisa highlights kalian kolaborasinya sama siapa, gitu. Misalnya di sini di, project research ini dia bilang dia associated with University of the Punjab, gitu. Nah, itu dia highlights. Kemudian key points atau, job desk yang dia lakukan, atau apa ya, description tentang research-nya itu adalah
a cross-sectional study intended to evaluate the prevalence of self-medication during COVID-19, which is significant concern in Pakistan. Jadi, sebenarnya ada dua pilihan gitu ya kalau untuk project. Kalian bisa meng-highlights apa yang kalian lakukan di project tersebut, misalnya assisting the main researcher untuk collecting the data and everything, atau sekedar untuk meng-highlight bahwa research ini tuh sebenarnya ngapain, itu juga nggak apa-apa. Jadi nanti pilihannya kalau misalnya teman-teman ada project di luar research, teman-teman kasih highlights aja, project itu melakukan apa sih sebenarnya, gitu. Itu untuk volunteering dan juga project. Semoga cukup clear di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah recommendation dan juga endorsement. Jadi, ini adalah part yang juga penting tapi kadang suka dilupain gitu ya sama banyak kandidat. Meminta recommendation dari orang-orang yang pernah bekerja dengan kita atau meminta kepada orang-orang yang tahu bagaimana quality of our skills in a professional, like scope gitu. Itu juga menjadi hal yang perlu teman-teman highlights di sini bahwa recommendation ini kan seperti testimonials ya. Jadi recommendation ini sifatnya akan memperkuat profil kalian dan akan membuat profil LinkedIn kalian menjadi objektif gitu. Karena ada testimonials dari orang lain yang men-testify bahwa, "Oh, orang ini memang, bagus di bidang A. Oh, orang ini memang bagus skill-nya," dan lain-lain. Nah, how to do that? Teman-teman of course bisa langsung aja biasanya ya, ada sebenarnya kalau di LinkedIn itu ada feature yang memungkinkan kita untuk, sending atau, minta orang lain yang itu nanti akan dikirim langsung ke DM mereka, kita bisa minta recommendation gitu, ada fiturnya. Tapi, sebenarnya juga langsung nge-DM personal chat, baik itu di manapun ya, mau pakai WA, mau ketemu langsung, atau mau dari DM LinkedIn, itu kayaknya lebih easy gitu. Lebih easy maksud saya adalah karena, biasanya dengan message yang personalized, itu orang-orang yang mau memberikan rekomendasi kita itu akan lebih respect gitu dibandingkan dengan kayak misalnya pakai fiturnya LinkedIn gitu. Karena biasanya kalau fitur kan dia sangat template ya, kayak, "Hai Faiza," misalnya, "aku meminta untuk, direkomendasikan," dan lain-lain. Biasanya kayak sangat template gitu. Jadi, it's better kalau saya personally, saya men-suggest teman-teman untuk, being more personalized gitu ya ketika teman-teman meminta rekomendasi, gitu. Nah, eee, di sini saya coba untuk attach juga contoh recommendation yang diberikan oleh Tune Peters terhadap Monica, gitu. Jadi di sini, dijelaskan bahwa mereka tuh sebenarnya work together di tanggal 9 November 2020 di the same team. Nah, di sini si Tune Peters ngasih explanation bahwa Monica did an amazing job at at reviving the couch serving Leuven community of more than 800 members. She drove the ideation and execution of an online event during COVID times. She put together a professional quiz and moderated a storytelling session. She is fully she is full of energy and gets the job done. Jadi Mmm, si Tun Peters ini memberikan testimoni gimana si Monica ini bekerja dengan dia gitu, dan dia juga highlights waktu itu, eee, Monica ngerjain apa aja gitu. So, it's good example on how, teman-teman bisa minta rekomendasi. Jadi, kalau misalnya nanti ada orang yang, misalnya teman-teman approach gitu ya, tapi dia have no idea bagaimana untuk memberikan rekomendasinya, teman-teman bisa langsung bilang aja, "Nanti bisa di-highlight ya, waktu itu job desk aku ngapain dan, apa yang kamu lihat dari pekerjaanku tersebut," gitu. Maksudnya kayak skills-nya tolong di-highlight gitu. Nah, itu sih untuk contoh recommendation-nya. Kemudian, ini juga bisa
teman-teman pakai gitu ya, kalau misalnya teman-teman ternyata di-approach sama orang lain untuk memberikan recommendation. Jadi formula ini sudah oke sih, cukup singkat, padat, dan to the point gitu. Nah, kemudian kita moving ke endorsement. Jadi endorsement ini kayak apa ya? Memberikan endorsement yaitu memberikan kayak penguatan bahwa atau validasi bahwa orang tersebut memang skills A-nya itu bagus atau skills B-nya itu bagus, gitu. Jadi endorsement ini khusus digunakan untuk memvalidasi skills-skills, orang lain gitu yang kita ingin endorse. Nah, nanti teman-teman juga sebenarnya bisa minta endorsement dari orang-orang yang teman-teman yang tahu bagaimana teman-teman bekerja. Jadi nanti, minta tolong aja langsung kayak, boleh nggak nanti di-endorse skills aku yang misalnya, time management atau mungkin leadership skills-nya. Jadi, kalau yang recommendation tadi ngasih testimoni berupa explanation, kalau endorsement ini kita cuman klik endorse gitu aja, nanti tuh kayak di section endorse-nya, itu udah kelihatan berapa orang yang meng-endorse skills tersebut atau memvalidasi skills tersebut, gitu. Jadi, orangnya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, nggak perlu kasih explanation, cuman diklik endorse, itu artinya dia sudah memvalidasi bahwa, skills A-nya teman-teman itu bagus atau skills B-nya teman-teman itu bagus, gitu. Nah, di sini contoh endorsement yang saya attach adalah skills-nya Monica, tetap ya, masih sama kayak yang di contoh rekomendasi. Jadi Monica di sini minta endorsement terhadap skills organizing events yang dia punya. Dan ternyata dia berhasil mengumpulkan 8 endorsements. Berarti ada 8 orang yang memang memvalidasi bahwa dia tuh organizing event skills-nya memang cukup oke, gitu. Jadi nanti, tampilannya ya udah kayak skills-nya apa, kemudian bawahnya kayak berapa endorsement yang diterima, gitu. Semakin banyak semakin bagus. Jadi silahkan diperbanyak untuk minta endorsement dari orang lain. Itu di part of recommendation dan endorsement. Jadi teman-teman please also pay attention to this, karena part ini yang bikin profile teman-teman jadi objektif gitu. Jadi nggak kelihatan sangat, quote and quote narsis, cuman kita doang yang bilang bahwa, "Oh aku tuh sorry, oh aku tuh bagus di ini," gitu. Jadi please di part recommendation dan juga endorsement, silahkan juga teman-teman pay attention tuh, gitu. Kemudian, kita moving karena tadi udah ya di part of strategicnya. Sebenarnya section di LinkedIn itu cukup banyak, tapi, yang saya highlights di sini adalah sections yang memang cukup sering apa ya, dilihat oleh recruiter gitu. Jadi untuk part-part lain teman-teman bisa menyesuaikan aja, nanti kalau misalnya mau meng-attach silahkan, kalau tidak juga nggak masalah gitu. Karena, part-part lain, sebenarnya nggak terlalu strong gitu untuk di-showcase gitu. Nah next, kita bisa move ke membangun koneksi di LinkedIn. Ini juga salah satu hal yang penting banget karena sebenarnya semakin banyak connections yang kita punya di LinkedIn, semakin gampang juga kita, di-discover oleh recruiter. Karena bagaimana back end, back end LinkedIn ini bekerja adalah dengan memunculkan, ini dari part recruiter recruiter ini ya, tampilannya ya. Ketika kita search, job title atau, posisi yang kita lagi buka gitu ya. Nah, biasanya yang akan dimunculkan pertama itu adalah profil-profil yang memang dia aktif di LinkedIn, kemudian, keywords-nya cocok. Kemudian, dia yang juga punya banyak connection di bidang yang sama. Oke, so please remember bahwa connection di sini yang paling penting adalah connection dari bidang yang sama. Karena semakin, jadi, ini yang tim saya coba observe gitu ya, tapi sebenarnya belum scientifically proven juga gitu. Yang kita observe adalah semakin banyak, connection yang teman-teman punya di bidang yang sama,
means teman-teman semakin banyak terpapar terhadap informasi yang berhubungan dengan industri tersebut. Dan biasanya ketika teman-teman itu semakin terexpose dengan information tersebut, teman-teman akan menjadi aktif gitu. Jadi ketika teman-teman ini nimbrung di postingan orang-orang dengan bidang yang sama atau di industri yang sama, itu teman-teman akan dilihat sebagai uh, profil yang cukup aktif gitu. So that's why perbanyak koneksi kalau bisa di industri dan juga background yang sama gitu. Nah, sebenarnya untuk step by step-nya sangat mudah gitu untuk dilakukan. Yang pertama, of course teman-teman bisa langsung cari aja di job search, sorry, di search bar-nya. Di situ teman-teman bisa langsung, apa namanya, search masukin kata kunci yang berhubungan dengan job yang pengen teman-teman apply. Nah, nanti di situ akan muncul juga tuh selain jobs-nya, kalau misalnya teman-teman pengen ngefilter gitu ya, teman-teman bisa filter di part people, gitu. Nah, nanti di people itulah teman-teman, atau orang-orang yang berada di industri tersebut tuh akan muncul. Nah, nanti langsung aja kirim permintaan connection di orang-orang tersebut, gitu. Kemudian yang kedua, biasanya itu memang ada tipe-tipe orang yang dia itu nggak bisa, serta-merta untuk menerima connection. Jadi teman-teman di sini bisa gunakan personalized message untuk menjelaskan kenapa teman-teman ingin, atau terhubung dengan mereka, gitu. Nanti akan saya tampilkan juga kira-kira contoh message-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga, teman-teman saya suggest untuk gabung dengan grup LinkedIn yang berhubungan dengan niche pekerjaan atau interest-nya teman-teman. Dan please like you can just do or participate di discussion yang memang terjadi di grup tersebut gitu ya. Dan semakin teman-teman sering, eee, nimbrung diskusi, maka semakin di-notice juga teman-teman sebagai profile yang aktif gitu. Kemudian yang keempat, ini juga sebenarnya nggak banyak orang yang bisa istiqomah gitu ya untuk melakukan, atau actively nge-share konten yang relevan dengan apa namanya, dengan industri atau pekerjaan yang teman-teman interested in, gitu. Karena biasanya teman-teman, atau kandidat itu kebanyakan udah setting profile LinkedIn, terus ya udah gitu aja, gitu. Padahal kembali lagi, kalau misalnya kita ngomongin tentang, optimization, profile LinkedIn itu juga LinkedIn itu juga akan meng-highlights profile-profile yang memang mereka cukup aktif, gitu. Biasanya itu yang akan muncul duluan di search bar gitu. Jadi, teman-teman juga sudah bisa mulai pikirkan kira-kira, "Aduh Kak, kalau aku males banget bikin konten," nggak masalah teman-teman bisa repost aja gitu. Repost misalnya repost, postingan siapa gitu, terus nanti teman-teman kasih insight sedikit terhadap postingan tersebut gitu. Nah selain itu, ngasih reaction, di beberapa postingan itu juga membuat teman-teman terlihat aktif karena biasanya notification atau, ketika teman-teman reacting to one post, itu biasanya akan muncul di beranda orang lain yang terkonek dengan teman-teman, gitu. Jadi, eee, jangan ragu untuk, teman-teman actively giving reaction kepada orang-orang yang mungkin menginspirasi teman-teman, gitu ya, di bidangnya teman-teman, atau mungkin, nge-repost punya temen kalian yang kalian juga colleagues gitu ya, yang emang kalian kenal dan juga mungkin postingannya oke. So yeah, be active, not only creating content, but reposting is also fine. Giving a reaction is also fine. Nimbrung di discussion, inside the group is also fine, gitu. Semakin aktif once again, semakin, LinkedIn bisa menotis bahwa profile kalian itu profile yang aktif, gitu. Itu untuk professional connection, dan ini ada contoh yang bisa teman-teman pakai untuk personalized message yang teman-teman bisa kirimkan gitu ya, ke, connection-nya teman-teman, ke orang yang ingin teman-teman connect with. Jadi di sini, just introduce yourself, "Halo, siapa namanya?" Gitu ya, siapa nama orangnya, "Perkenalkan, nama saya Faiza, dan saya saat ini sedang menjalankan studi di bidang Human Resource Management. Saya menemukan profil Anda saat sedang melakukan search, orang-orang yang bekerja di bidang HR, dan saya sangat terkesan dengan, experience Anda di bidang ABCD," gitu ya, bisa dilihat profil LinkedIn-nya gitu, nanti, teman-teman kepoin.
Kemudian just state bahwa saya ingin terconnect dengan Anda untuk belajar lebih banyak tentang apa yang teman-teman emang pengen apa ya, secara mutual teman-teman bisa dapat dengan terkoneksi dengan orang tersebut gitu. Dan berharap dapat bertukar pemikiran mengenai maybe A, B, C, D gitu. That's it. Jadi di situ teman-teman bisa share aja apa yang membuat teman-teman tertarik dan juga apa yang teman-teman ingin pelajarin gitu dengan kalian terkonek dengan orang tersebut gitu. Itu untuk personalized message-nya. Kemudian kita sekarang moving on ke part of pencarian kerja. Nah, untuk mencari kerja di LinkedIn, seperti yang tadi mungkin di awal ya, teman-teman udah dengar bahwa secara statistik sebenarnya banyak banget jobs yang memang diiklankan gitu di LinkedIn. Karena memang LinkedIn cukup efektif gitu ya. Dan mungkin sebelum masuk ke sini, saya juga pengen share bahwa eh, kebetulan kalau misalnya di tempat saya kerja itu best hire. Jadi gini, di proses HR, proses development dan juga recruitment, kita itu kan tetap memonitor bagaimana performance orang-orang yang kita hire. Dan ternyata dari selama 1 tahun gitu ya, kita kumpulkan data-data, ternyata orang-orang yang kita hire dari LinkedIn itu quality-nya cukup bagus. Jadi that's why kenapa akhirnya tim saya memutuskan bahwa LinkedIn tuh sekarang menjadi platform utama yang kita pakai untuk nge-pitch kandidat, untuk nyari kandidat, untuk nge-contact kandidat gitu. Jadi don't worry, siapa tahu ternyata ada juga banyak perusahaan yang punya internal data seperti itu gitu. Maksudnya oh ternyata mereka dapat insights dari data-data yang mereka punya kalau ternyata kandidat-kandidat di LinkedIn emang oke. That's why mereka akan actively pakai LinkedIn gitu. Nah, anyway gitu ya, untuk mencari pekerjaan kita bisa menggunakan feature Boolean search. Jadi Boolean search ini sebenarnya adalah feature search yang ada di apa namanya section bar itu yang teman-teman biasa pakai gitu ya. Tapi ada formula-formula tertentu yang di sini teman-teman bisa pakai untuk membuat pencariannya lebih efektif gitu. Nah, yang pertama itu ada kata not. Jadi, teman-teman bisa menggunakan kata not dengan mengetikkan huruf besar gitu ya. Semua yang di sini diketikkan dengan huruf besar keywordnya. Sorry, Boolean search feature-nya. Eh, Sebelum teman-teman misalnya gitu ya, teman-teman mau cari posisi customer service specialist. Nah, dan di situ teman-teman tidak ingin menginclude customer support misalnya. Jadi, teman-teman di situ bisa apa namanya? Bisa kasih atau bisa menggunakan keyword berupa tanda petik customer service specialist, terus tanda petik lagi. Kemudian teman-teman bisa tuliskan atau ketikkan not dengan notnya ini besar semua. Terus tanda petik customer eh, support, terus tanda petik lagi. Jadi nanti LinkedIn hanya akan memunculkan spesifik kata-kata yaitu customer service specialist. Jadi yang profil-profil ya atau pekerjaan-pekerjaan yang punya title customer support itu nanti akan di-exclude, nggak akan masuk ke filter pencarian kalian gitu. Jadi eh, itu bisa kalian lakukan atau alternatif lainnya adalah teman-teman bisa menggunakan tanda petik programmer, not manager, terus tanda petik lagi. Jadi di situ nanti teman-teman yang muncul di list pekerjaannya adalah programmer doang, manajernya nggak akan masuk gitu. Itu sih. Kemudian feature yang kedua menggunakan OR. Jadi OR ini digunakan untuk memunculkan beberapa pilihan kata yang dikehendaki. Nah, biasanya OR ini akan memperluas hasil search-nya teman-teman. Misalnya, teman-teman pengen mencari di bidang marketing gitu ya. Karena kan keywords kalau di marketing banyak tuh. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa menggunakan feature OR. Teman-teman misalnya bisa cantumkan tanda petik penjualan, or pemasaran, or periklanan.
Jadi nanti di situ akan sangat broad list pekerjaan yang muncul. Mungkin nanti ada yang job title-nya apa kayak gitu, sales dan lain-lain. Pokoknya yang memasukkan kata kunci sales, kemudian pemasaran, kemudian periklanan, advertising itu semuanya akan muncul gitu. Itu untuk or ketika teman-teman ingin memperluas apa namanya job title yang di search. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan feature and. Nah, feature and ini digunakan untuk memunculkan semua kata yang dikehendaki. Biasanya and ini akan membatasi hasil pencariannya teman-teman. Jadi, mereka akan spesifik di situ doang, gitu. Eh, Biasanya bisa digunakan dengan mencantumkan tanda petik akuntan and keuangan, tanda petik. Jadi nanti untuk pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak ada keyword akuntan dan keuangan di dalam satu eh, apa namanya satu kalimat yang sama, itu tidak akan di-include di dalam list pekerjaannya yang teman-teman cari gitu. Jadi N ini, feature N ini emang untuk mempersempit bahwa kalian tuh pengen nyari kata-kata accountant dan juga keuangan di dalam satu sentence yang sama gitu. Itu untuk feature N. Kemudian feature tanda kurung. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan tanda kurung untuk menyempurnakan hasil pencarian menggunakan lebih dari satu istilah gitu. Misalnya staff and keuangan, not manager or executive. Itu dikasih tanda kurung, manager or eksekutifnya dikasih tanda kurung. Nah, di sini LinkedIn akan membaca bahwa eh, pekerjaan yang nanti ditampilkan ke teman-teman adalah yang menginclude staff and keuangan di dalam satu kalimat, dan dia tidak akan memunculkan kata-kata yang very specific, yaitu manajer atau eksekutif. Nanti nggak akan muncul si manajer dan eksekutifnya. Nah, karena dia udah dikurungin nih ya di manajer or eksekutifnya ini, itu akan membuat kata-kata manajer dan juga eksekutif nggak masuk ke dalam list pekerjaan yang teman-teman cari gitu. Itu untuk tanda kurung, jadi membuat dia lebih spesifik. Kemudian yang terakhir tanda petik. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan tanda petik untuk mencari frase yang persis sama. Karena kalau dari tadi kan saya emang menyebutkan dari awal gitu ya, kalau mau nge-search silakan pakai tanda petik, karena kalau nggak dikasih tanda petik biasanya akan melebar kemana-mana pencariannya gitu. So, kapanpun teman-teman menggunakan search bar, jangan lupa untuk pakai tanda petik supaya eh, frase yang dimunculkan itu nanti sama persis gitu dengan apa yang teman-teman memang masukkan dengan menggunakan tanda petik gitu. Itu untuk Boolean search. Ini juga sebenarnya, ini kalau dari sisi kandidat biasanya mereka akan mencari job title ya. Tapi kalau di sisi recruiter, kita juga biasanya menggunakan Boolean search ini untuk menyempitkan pool yang kita akan cari atau memperluas pool yang akan kita cari menggunakan keywords-keywords yang memang sesuai dengan pekerjaan yang saat itu lagi kami buka di company gitu. Jadi Boolean search ini juga dipakai sama recruiter gitu. So this is quite ini ya beneficial untuk menggunakan Boolean search-nya sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke feature jobs. Ketika teman-teman di sini menggunakan feature jobs, teman-teman bisa langsung ngeklik ada biasanya di deretan kanan atas gitu ya. Itu tuh ada yang gambarnya kayak apa sih itu tas gitu ya, itu biasanya feature jobs. Jadi teman-teman bisa ngeklik di situ nanti ikonnya, kemudian silakan memasukkan job title yang dikehendaki sebagai keyword untuk mencari job ads-nya. Eh, dan silakan gunakan Boolean search yang tadi, bisa pakai langsung pakaikan tanda petik, terus bisa dipilih menggunakan and, bisa menggunakan or, bisa menggunakan tanda kurung dan lain-lain. Kemudian, jika teman-teman ingin lebih spesifik lagi, gitu ya, teman-teman bisa menggunakan feature filter.
Karena di feature filter itu teman-teman bisa ngefilter tanggal postingnya itu yang terbaru, misalnya teman-teman pengen yang terbaru, teman-teman ya udah bisa menggunakan date postednya dari kapan sampai kapan, misalnya a month ago, a week ago, dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga bisa ngefilter experience levelnya. Misalnya teman-teman pengen nyari yang emang beginner, ya udah nanti teman-teman di experience level itu di filter aja yang beginner misalnya. Atau mungkin teman-teman specifically pengen banget kerja remote gitu. Di situ juga bisa difilter. Teman-teman bisa menggunakan filter di situ biasanya ada job location gitu ya. Nanti di situ teman-teman bisa cari yang remote. Ada juga yang biasanya menyediakan hybrid, itu juga bisa diatur gitu filternya. Kemudian eh, menyesuaikan filter tersebut, biasanya job listnya akan langsung muncul gitu. Barulah di situ nanti ketika teman-teman sudah melakukan filter dan lain-lain, kita bisa menggunakan fitur easy apply. Jadi ketika teman-teman udah punya, maksudnya listnya sudah tercantum berdasarkan filter tersebut, eh, kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan companies itu juga menggunakan feature easy apply di LinkedIn. Jadi ketika teman-teman klik di job tersebut, biasanya di sebelah kanan itu teman-teman akan ngelihat bahwa di situ ada tombol easy apply. Tombol easy apply ini bisa dipakai untuk teman-teman langsung apply di situ. Jadi nggak perlu ke website karirnya, nggak perlu masuk ke platform-platform lain, bisa langsung apply di situ gitu. Nah, teman-teman bisa langsung klik situ di easy apply-nya aja kalau misalnya nanti emang mau. Dan biasanya ketika udah ngeklik easy apply button, nanti di situ akan ada kayak semacam screening questions yang dikasih oleh recruiter. Tapi screening questionsnya biasanya cukup cukup singkat ya, kayak misalnya apakah kalian udah menyelesaikan S1, atau apakah kalian punya English di range 550 ke atas, TOEFL ITP-nya dan lain-lain. Jadi itu silakan dicantang menyesuaikan apa namanya, kondisi teman-teman, dan biasanya di situ langsung akan ada ini apply kayak gitu, nanti langsung di apa namanya, diklik apply aja, nggak masalah. Jadi itu feature yang juga sangat mempermudah recruiter, karena untuk nanti untuk screening itu bagi recruiter cukup mudah ketika teman-teman meng-apply melalui easy apply, karena di situ nanti semuanya akan record gitu. Profile kalian di LinkedIn akan muncul, kita juga nggak perlu CV lagi untuk nge-screening kalian manually gitu ya. Manually dalam artian double job gitu ya, karena biasanya kalau di other job search platform itu kita harus cek CV dengan banyak apa namanya, eh, icon dan juga steps yang harus kita lakukan. Nah, untuk di feature easy apply ini, saya sangat sarankan teman-teman untuk langsung pakai aja ketika memang di situ disediakan oleh perusahaannya, gitu. Nah, terus biasanya di sebelah kanan tadi, selain feature easy apply, teman-teman juga akan menemukan kayak semacam kotak kecil gitu. Di situ nanti akan ada tulisan Meet the Hiring Team. Jadi LinkedIn itu juga cukup transparan, karena teman-teman juga bisa ngelihat siapa sih tim hiringnya, gitu, siapa sih rekruternya. Kalau misalnya teman-teman belum siap mau nge-apply, atau misalnya masih ada pertanyaan tentang job desk dan lain-lain, teman-teman bisa langsung ngeklik kotak tersebut, karena di situ sampingnya tuh akan ada tombol message. Nah, nanti di situ teman-teman bisa apa namanya, langsung nge-message recruiternya untuk nanya-nanya beberapa part yang memang teman-teman masih belum mengerti gitu. Jadi itu untuk tombol atau feature easy apply-nya. Silahkan digunakan sebaik mungkin. Dan saya sarankan dalam menggunakan easy apply, pastikan bahwa profile LinkedIn teman-teman udah dioptimisasi terlebih dahulu gitu. Karena ya itu tadi, recruiter hanya akan melihat LinkedIn kalian, karena feature easy apply tidak memungkinkan kalian untuk meng-attach CV kalian. Jadi that's why it's better untuk di-optimize dulu sebelum apply melalui easy apply. Nah, what's next? Setelah teman-teman apply,
Jadi ini biasanya stage yang emang paling mendebarkan gitu ya, karena eh ada banyak cerita-cerita yang juga datang gitu ya, atau saya dengar kadang di ghosting sama rekruternya, kadang nggak ada kabar dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya nggak salah karena memang biasanya rekruter itu kan menerima ribuan applications dan biasanya udah dikasih kayak semacam disclaimer dari awal bahwa eh yang hanya yang qualified yang akan dikontak. Berarti teman-teman juga harus hati-hati nanti ngelihat kayak detail job descriptions-nya. Kalau misalnya di situ memang nggak ada kata-kata yang menjelaskan bahwa only qualified people that will be contacted, berarti teman-teman sebenarnya masih punya kesempatan untuk nantinya memfollow up, melakukan follow up gitu. Tapi kalau misal dari awal udah dikasih tahu bahwa only qualified candidates yang apa namanya yang akan diproses, ya udah berarti ketika teman-teman nggak di approach kembali, berarti teman-teman memang belum qualified gitu. Nah, biasanya setelah proses application itu teman-teman harus bersabar memang untuk dengar kabar dari recruiter. Mostly gitu ya, sepanjang saya bekerja itu biasanya masing-masing tim HR itu memiliki SLA atau Standard atau Service Level Agreement yang berbeda. Biasanya ada banyak tim yang memang mereka itu maksimal 2 minggu untuk get back ke teman-teman dan ngabarin apakah teman-teman itu diterima atau enggak. Artinya selama kalau misalnya emang teman-teman misalnya udah apply tapi di job desk-nya juga nggak dikasih tahu bahwa only qualified people that will be contacted, berarti teman-teman bisa nunggu selama 2 minggu. Kalau misalnya emang nggak dikontak, berarti memang teman-teman bisa nge-follow up mereka. Nanya, kira-kira ini udah ada hasilnya atau belum. Tapi kalau misalnya memang dari job description ya udah dikasih tahu bahwa only qualified people that will be contacted, artinya ketika dari 2 minggu teman-teman apply belum di-approach kembali, berarti teman-teman memang belum keterima gitu. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan. Karena itu tadi sih biasanya memang ada jadi gini, di setiap tim mereka akan menggunakan tools screening atau rekrutmen yang berbeda. Ada tools-tools yang itu memungkinkan recruiter untuk ngeklik misalnya orang ini nggak qualified gitu ya, diklik not qualified, itu biasanya akan ada auto message yang terkirim kepada kandidat mengatakan bahwa kamu nggak qualified gitu. Tapi ada juga tools-tools yang memang tidak seperti itu. Jadi manual banget harus dilakukan dan kebanyakan recruiter kalau misalnya kerjanya manual, memang mereka akan cenderung untuk memberikan explanation di awal bahwa only qualified people who will be contacted gitu. Jadi itu mostly setelah teman-teman nanti ini ya optimisasi LinkedIn-nya, kemudian apply, just be patient to wait. Dan satu lagi mungkin kalau misalnya teman-teman qualified, biasanya teman-teman akan di-approach lebih cepat gitu. Kayak misal 3 hari atau seminggu setelah teman-teman apply, biasanya akan bisa dapat kabar dari recruiter kalau misalnya teman-teman emang maju ke next stage gitu. So yeah, that's it materi dari saya. Pas banget 6.30. Jadi kalau dari plan saya di awal 30 menit untuk Q&A. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, terima Mungkin kasih banyak iya, Mbak saya Faiza. kembalikan ke Mbak Novi. Ya, terima kasih banyak Mbak Faiza atas sharing-sharingnya. Tadi sangat berisi, banyak banget poin-poin yang disampaikan. Jadi mungkin teman-teman karena tadi poinnya lumayan banyak gitu ya, pasti juga banyak informasi-informasi baru yang diterima oleh teman-teman. Misal masih ada yang bingung atau belum paham, boleh ditanyakan sekarang. Teman-teman bisa kalau mau angkat tangan, raise hand boleh. Kalau mau langsung nyalakan mikrofonnya juga bisa. Kak Puri, Iya Kak, halo selamat siang. bisa dinyalakan mikrofonnya.
sama kameranya. Halo Kak, ada nggak suaranya ya? Kedengeran tapi lumayan kecil. Oh, oke. Kalau begini Kak? Belum. Ya maaf Kak, sebelumnya jaringannya memang agak jelek. Izin bertanya Kak, Hmm? tadi tuh ada banyak sekali poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kak Faiza. Dan kebetulan saya pribadi belum memiliki LinkedIn dan uh, tertarik untuk membuatnya. Cuman yang ingin saya tanyakan tuh apabila di dalam LinkedIn itu tuh kita tidak mendapatkan rekomendasi dan juga tidak mencantumkan endorsement-nya, apakah itu menjadi apa ya, mengurangi peluang kita untuk ternotis sama recruiter, dan juga sebetulnya standar apa aja yang kebanyakan dipakai oleh HR atau recruiter supaya maksudnya untuk mencari pelamar-pelamar melalui LinkedIn gitu, Kak. Oke, ini aku boleh langsung jawab aja, Mbak Novi, atau gimana? Boleh, silahkan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Puri. Jadi tadi pertanyaan pertama itu related to eh, kalau misalnya nggak dapat endorsement atau nggak dapat recommendation gitu ya, apakah itu akan mengurangi? Kalau dari sisi recruiter, sebenarnya endorsement dan juga recommendation itu adalah penguat, hanya penguat gitu, hanya penguat untuk menjadikan profile LinkedIn-nya teman-teman menjadi lebih objektif gitu. Karena kan sebenarnya kalau kalau apa namanya kalau di CV atau LinkedIn profile itu kan sebenarnya mirip-mirip ya sama CV, bahwa kita tuh menjual, ibaratnya menjual diri kita di dalam satu page yang itu tuh berdasarkan klaim diri kita gitu kan. Berdasarkan klaim diri kita yang itu based on experience, kemudian skills dan juga background pendidikan maupun sertifikasi dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting di sini untuk difokuskan adalah untuk nge-build section-section yang tadi udah saya jelaskan di part of strategic optimization itu. Jadi di part of headline, kemudian about, kemudian experience, skills, kemudian voluntary dan project, kemudian pendidikan dan juga course atau certification, itu yang sebenarnya harus lebih diperhatikan, karena biasanya kalau misalnya kita harus ngepersenin gitu ya, yang kita lihat adalah hampir 80% itu dari section-section tersebut. Dari gimana teman-teman bisa men-showcase bahwa teman-teman itu udah melakukan A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, sisa 20%-nya itu kita lihat dari bagaimana teman-teman bisa uh, mengumpulkan atau mengumpulkan endorsement dan juga recommendation. Tapi, walaupun dengan komposisi 70 dan juga 20%, it doesn't mean that ketika kita sudah melihat bahwa profile LinkedIn yang dituliskan di section-section tadi ini udah strong, tapi misalnya orang tersebut nggak dapat endorsement maupun nggak dapat recommendation, bukan berarti kita langsung ngedrop profilnya dan nggak akan merekrut dia. Kita masih akan tetap coba untuk rekrut dia gitu. Dan biasanya kalau misalnya endorsement maupun apa namanya recommendation itu tidak didapatkan, eh, itu masih bisa kita lakukan atau kita do the cross check nanti di tahap terakhir ketika teman-teman udah melewati stage CV screening, kemudian tes, kemudian interview, kemudian udah nyampe di tahap offering, biasanya kita akan mengkontak reference gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa memvalidasi. Jadi don't worry, kalaupun misalnya belum bisa dapat recommendation ataupun endorsement, yang penting diperkuat aja di part profilnya Mbak Puri gitu. Itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua, sorry, boleh diulang lagi kah?
Oh, Silakan standar Kak ya? Puri, boleh diulang pertanyaan keduanya? Standar yang digunakan oleh recruiter ya? Kalau nggak salah. Iya Kak, betul. Oke. Untuk standar sebenarnya nggak ada standar yang baku, yang 100% harus baku gitu, tidak ada. Cuman itu tadi, semakin jelas, semakin detail, semakin measurable profile LinkedIn-nya teman-teman, dan semakin relevan, itulah yang biasanya akan membuat recruiter tertarik untuk meng-approach kandidat gitu. Jadi buatlah profile LinkedIn-nya Mbak Puri di sini menjadi sangat spesifik ketika emang pengen posisi misalnya translator. Ya udah, cantumkan dan be konsisten dari awal kalau misalnya translation di heading-nya misalnya dibilang translation enthusiast. Terus habis itu di summary atau about section-nya itu dikasih tahu kalau selama ini interested in the translating industry itu karena apa, background-nya gimana, udah mengerjakan project apa aja. Terus nanti di experience-nya di apa namanya eh dicantumkan juga hal-hal yang hanya relevan dengan translating gitu. Jadi itu sebenarnya yang membuat kita untuk meng-approach kandidat adalah seberapa relevan profil dia terhadap job desk yang saat itu sedang job atau role yang saat itu sedang available gitu. Semoga menjawab, Mbak Puri. Baik Kakak, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih Mbak Faiza atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya Kak Adrian boleh? Kak Puri bisa diturunkan tangannya ya. Oke, halo Kak Faiza. Halo, Mas Adrian. Aku izin perkenalan dulu ya. Kalau namaku Adrian dan untuk LinkedIn ini profiling aku sih plottingnya ke organizational and community development enthusiast mungkin ya. Mhm. Aku tadi ini seru banget dengerin keseluruhan materinya Kak Faiza. Sampai-sampai aku langsung buka LinkedIn, aku cari nih nama Kak Faiza, wah ternyata emang bener keren gitu ya. Terus aku juga udah ngajuin koneksi sama Kak Faiza, mudah-mudahan bisa di approve gitu ya. Iya, siap-siap. Terima kasih. Nah, aku mau tanya tentang ini Kak, tentang kalau dari section di LinkedIn sih aku rasa penjelasannya udah jelas banget dan itu bisa langsung diaplikasikan. Tapi yang aku mau tanyain tuh ada fitur dari LinkedIn itu kayak LinkedIn premium dan juga ada yang LinkedIn yang buat belajar tuh yang buat sertifikasinya dan itu kan based on subscription gitu dan aku lihat sih harganya lumayan ya Kak ya, ada yang sampai 3 juta bahkan untuk yang per tahun. Dan aku mau tanya kalau dari kakak sendiri sebagai expert gitu di human resource ini worth it nggak sih kalau misalnya kita coba deh gitu tentang fitur itu, atau ya udah deh kalau emang kita bisa optimize di yang basic plan aja gitu, itu gimana? Mungkin itu Oke. aja pertanyaan gue sih. Iya, terima kasih juga Mas Adrian untuk pertanyaannya. Cukup bagus karena kayaknya Mas Adrian juga udah lama ya di LinkedIn. Maksudnya udah pakai LinkedIn gitu sampai maksudnya ada beberapa feature yang emang itu menjadi pertimbangan dari Mas Adrian sendiri. Kalau dari perspektif kami di HR gitu ya, sejujurnya untuk LinkedIn Premium memang cukup mahal. Karena bahkan di company aja kita itu ketika mau ambil Recruiter Lite atau yang premium itu tuh kita harus bukan kita harus sih. Biasanya kita akan testing out menggunakan yang free trial dulu, apakah cukup worth it atau tidak. Dan kalau dari sisi recruiter itu cukup worth it karena kita bisa mengcustomize banyak feature di situ. Kemudian ketika job search dan lain-lain itu, ketika candidate search itu bisa sangat membantu, very specific. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kandidat, misalnya saya ambil perspektif dari sisi kandidat, dengan saya harus subscribe sekitar 3 juta per tahun, kemudian feature-featurenya juga sebenarnya
lumayan oke di part of LinkedIn Learning-nya juga ya, kita bisa akses dan lain-lain. Tapi menurut saya akan tetap memilih untuk di basic sendiri, basic plan dulu gitu. Karena first of all, kalau misalnya concern-nya adalah related to apakah nanti aku akan ternotis ya walaupun aku menggunakan basic plan? Jawabannya adalah iya gitu. Karena premium tidak premium itu tidak menentukan apakah teman-teman nanti akan masuk ke list yang pertama. Yang membuat LinkedIn profile teman-teman ada di list urutan paling atas adalah bagaimana teman-teman aktif menggunakan LinkedIn-nya gitu. Jadi buat aku masih belum worth it untuk harus mempurchase premium planning. Terus yang kedua, kalau misalnya concern-nya related to LinkedIn Learning, uh, masih ada banyak opsi yang teman-teman bisa bisa gunakan untuk mendapatkan certification, misalnya di Coursera atau Udemy, itu biasanya harganya jauh lebih miring dibandingin dengan kita harus purchase plan gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang di sini budget is not a big deal, nggak masalah gitu untuk purchasing that. Tapi kalau misalnya dari sisi efektivitas, kemudian dari search engine yang dilihat dari back end-nya recruiter itu sebenarnya tidak begitu ngaruh gitu. Sebenarnya lebih ke kayak nanti akhirnya untuk orang-orang yang punya premium itu kan lebih sering bisa uh, ibaratnya ngirim connection unlimited gitu kan. Di part itu yang biasanya akan berpengaruh gitu. Atau teman-teman bisa ngelihat lebih banyak profile dalam satu hari itu biasanya kan kalau basic plan kita ada limitnya. Kayak misal maksimal cuman berapa profile, terus dalam satu minggu maksimal berapa profile kayak gitu. Jadi menurut saya masih belum terlalu worth it gitu. Tapi kalau untuk recruiter, yes, it's worth it gitu. Karena ya itu tadi biasanya recruiter harus nyari banyak ini kan, banyak pool, banyak candidates. Jadi itu worth it. Tapi kalau untuk dari pencari kerja, if we still can find another alternative which is more efficient in terms of budget, mungkin bisa dipikirkan ya udah dioptimisasi pakai teman-teman bisa lebih aktif aja gitu, lebih sering digunakan LinkedIn-nya. So itu sih mungkin Mas Adrian yang bisa saya share. Semoga cukup menjawab. Aku boleh follow up question juga nggak, Kak? Boleh. Ya, silahkan. Kalau ya tadi aku udah terjawab lah ya, mungkin belum worth it kalau dari kalangan teman Human HRD gitu. Kalau tentang ini ya, dilempar isi dari LinkedIn kita kan common-nya itu pakai kebanyakan ya, kalau yang aku lihat kan pada pakai bahasa Inggris gitu. Sedangkan untuk targeted company yang kita pingin juga kadang nggak semua pakai bahasa Inggris gitu. Nah ini lebih baik kita fully pakai bahasa Inggris saja atau memang boleh Indonesia yang baik gitu. Ini tuh. Oke, a good question. Ini juga pertanyaan yang juga sering banget ditanyakan. Jadi sebenarnya bukan tidak ada. Semuanya akan tergantung bagaimana teman-teman nanti ingin mencari pekerjaan di industri yang seperti apa, gitu. Nah, kayak misalnya nih, Mas Adrian, emang nyari pekerjaannya yang di lingkup misalnya di Indonesia gitu. Nggak masalah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena memang pekerjaannya tidak atau biasanya kualifikasi pekerjaannya tidak me-require Mas Adrian untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah. Karena banyak juga sebenarnya profil-profil yang juga pure menggunakan bahasa Indonesia karena industrinya memang fokus di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya Mas Adrian di sini fokusnya adalah di community development yang itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional atau lembaga-lembaga di luar Indonesia, saya sarankan untuk menggunakan bahasa Inggris karena biasanya em, secara tidak langsung, ketika kita sudah berada pada circle yang itu nggak hanya pure Indonesia, nanti koneksi kita pada akhirnya juga akan banyak dari luar Indonesia. So that's where you will need
untuk optimisasi profilnya menggunakan bahasa Inggris. Atau ketika memang pekerjaannya merequire Mas Adrian untuk punya skills di bahasa Inggris. Jadi nanti silakan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya English is not the requirement, Mas Adrian bisa pakai bahasa Indonesia aja, nggak masalah sama sekali. Gitu. So it really depends. Tuh Mas Adrian. Semoga menjawab. Oke, dari Kak Adrian mungkin masih ada tanggapan? Udah cukup, Kak. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Adrian. Terima kasih juga Kak Faiza untuk jawabannya. Terus Kak Adrian bisa turunkan tangannya ya. Kak Sigit, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Novi dan terima kasih Kak Faiza. Materinya sangat bagus ya. Paling pertanyaan saya ini sih di bagian section point. Kalau misalkan di headline-nya kita tulis, misalkan saya di customer service gitu ya, customer service. Nah kemudian untuk di about-nya itu kan otomatis menjelaskan mengenai job desk ya gitu. Nah itu better kita tulis sebagai orang ketiga kayak misalkan atau tanpa subjek misalkan seorang customer service misalkan menghandle customer, kemudian collect survei dan lain-lain, atau misalkan ditulis kan saya seorang customer service setiap hari bla 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 gitu, atau itu bagaimana untuk penulisan di section itunya gitu Pak. Nah terus untuk di skill experience sendiri, setahu saya di LinkedIn itu kan bisa kita masukkan lebih dari satu ya gitu. Sepengalaman saya misalkan saya ambil periode kerja Januari 2022 strip present misalkan. Nah, itu kan customer service, kemudian job desk-nya dan juga skill-skillnya yang relevan gitu kan. Seperti yang tadi Mbak Faiza jelaskan. Nah, kemudian kan kita bisa isi lagi misalkan pekerjaan sebelumnya gitu ya. Misalkan saya masukkan di computer training for the blind misalkan periode 2022 misalkan gitu. Tapi sampai misalkan 2023 gitu. Nah, tapi saya mau apply misalkan di customer service mau cari lagi. Nah, itu lebih baik kita hide buat yang skill itu karena nggak relevan atau gimana gitu Pak. Itu sih paling yang aku mau tanya. Oke, terima kasih Mas Sigit. Pertanyaannya juga cukup oke gitu ya dengan cukup detail, maksudnya di part-part tersebut. Untuk penggunaan bahasa atau penggunaan orang pertama atau orang ketiga dalam membuat profile di LinkedIn itu sebenarnya nggak ada standarisasinya juga. Jadi Mas Sigit boleh menggunakan saya adalah bla 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 atau menggunakan Sofia atau Sigit adalah bla 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 bla. Itu sangat-sangat diperbolehkan. Jadi sangat tidak ada standar yang baku. Jadi yang mana yang membuat Mas Sigit paling oke ketika memframing atau membranding diri Mas Sigit silahkan dipakai aja gitu. Yang paling penting adalah kontennya biasanya yang kita lihat gitu. Terlepas dari menggunakan orang pertama atau orang ketiga dalam menjelaskan diri sendiri, it's totally fine gitu. Boleh banget dilakukan dua-duanya. Terus untuk masalah relevansi certification terhadap job desk yang memang ingin dicari, saya sarankan untuk di-hide saja gitu. Karena ada kembali lagi ke prinsip bahwa profile yang strong adalah profile yang cukup relevan dengan job atau role yang saat itu sedang dibuka atau sedang available. Jadi ketika memang Mas Sigit udah cukup punya beberapa experience di customer service misalnya, tapi misalnya nggak ada course Mbak dan lain-lain, nggak masalah. Experience di situ juga bisa mewakilkan bahwa Mas Sigit ini punya relevan job yang bisa memperkuat profilnya Mas Sigit gitu. Nah, kecuali kalau misalnya nanti
oh aku berubah pikiran deh, ternyata mau apply job yang relevan dengan course-nya yang tadi atau certification yang tadi. Maka profile-profile atau history yang berhubungan dengan customer service silahkan silahkan di hide. Atau pengecualian, ketika misalnya Mas Sigit nge-apply customer service, tapi industrinya itu relevan dengan course-nya Mas Sigit, itu nggak apa-apa dicantumkan. Karena biasanya customer service itu kan requires untuk seseorang mengetahui product knowledge. Dan kalau misalnya industri itu relevan dengan course-nya Mas Sigit, itu akan memperkuat karena recruiter akan ngelihat bahwa oh orang ini punya skills customer service, orang ini punya background customer service, terus dia juga punya certification yang itu cocok dengan product knowledge atau produk di company tersebut misalnya. Nah itu nggak apa-apa dicantumin. Tapi kalau misalnya emang in general Mas Sigit nggak spesifik pengen ke industri A, itu sebaiknya di hide aja karena akan membuat profilnya menjadi tidak atau kurang relevan. Gitu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Mbak Faiza, udah cukup Sama-sama. menjawab. Oke. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga Mbak Faiza sekali lagi untuk sharing materinya dan Q&A-nya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita ambil foto bersama dulu ya, Mas Helmi. Bisa dibantu untuk Oke, membangun dulu. semuanya siap. Semuanya boleh nyalakan kameranya masing-masing. Oke, Frida di sana. Halo, Adrian di sana. Jono gimana? Jono, Radit. Siap, Pak. Boleh ini kameranya nyalakan? Baik, wah. Tampan sekali ya. Makasih, Pak. Baik, baik, baik. Radit, Puri, ayo sebelum kita tutup. Ayo, ayo, ayo. Saya masih menunggu. Belum ya? Oke. Mungkin tidak mau. Oke, siap-siap semuanya lihat ke ini ya. Semuanya menghadap ke layar laptop. 1, 2, 3. Lagi. Oke, boleh 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 diubah gayanya terserah, silakan. Yang penting jangan gaya bapak-bapak. Itu sih Kayak mana aja. kayaknya? Mbak, jangan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mbak Faiza atas sharingnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama teman-teman di sini, berbagi bersama kita semua. Semoga kuliahnya lancar-lancar, karirnya ke depan lancar-lancar juga, dan semoga kita bisa bekerja sama lagi dan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Faiza. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, sudah menyimak dan mendengarkan materi yang sangat berisi dari Mbak Faiza. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti silakan diisi daftar hadirnya dan tugas-tugasnya juga jangan lupa. Mbak Faiza mungkin ada closing statement sedikit atau sudah cukup? Iya, makasih juga untuk Mbak Novi udah mempercayakan session ini ke saya gitu ya, especially. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. I really appreciate dan senang banget karena ini sebenarnya kolaborasi pertama saya dengan Mbak Novi gitu ya, dan saya cukup antusias waktu itu waktu dikontak sama Mbak Novi ketemu sama teman-teman di sini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kalau misalnya memang teman-teman nanti mau ada pertanyaan, mungkin melalui Mbak Novi juga nggak masalah kalau misalnya nanti mau dihubungkan ke saya, it's fine. Atau mungkin kalau misalnya mau nanti ngekontak saya lewat LinkedIn juga nggak masalah. So, semoga nanti silaturahminya tetap terjaga dan selamat melanjutkan aktivitas buat teman-teman. Terima kasih Mbak Faiza. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, bye.